Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya ya. Gimana kabarnya teman-teman semuanya ya? Udah lama nih saya nggak muncul ya. Mudah-mudahan saya selalu bersama keluarga tentunya ya. Oke, kali ini saya dapat pasien Matsuyama ya, stabilizer Matsuyama. Ini merek yang paling populer ya. Harganya paling mahal tapi stabilizernya juga paling oke. Oke, ini permasalahannya adalah indikator voltase ini input keluar ya, tapi ketika diaktifkan ini outputnya nggak keluar ya. Kita cek satu persatu ya. Oke, ini AVR 7 kilo ya, atau 7 kVA ya, 7000 watt ya. Oke, kita buka, kita pasang, kita tes inputnya seperti apa nanti setelah dihidupkan ya. Oke teman-teman ya, ini isi dalamnya, saya dekatkan ya. Oke, jadi sebelum kita tes ya, saya jelaskan dulu satu persatu ya. Ini motornya yang mengatur putaran batu arangnya ya. Dia berada di posisi input rendah dan input tinggi ya, ada di belakang sana. Kemudian ini adalah backup untuk motor servo ini. Ketika dimatikan itu supaya posisi arang-arangnya itu berada di posisi input tertinggi ya. Kemudian ini kontrol servonya ya. Nah, di sini ada dua relay. Kalau yang Matsuyama ini PCB kontrol servonya sangat bagus dan sangat tahan ya. Jadi jarang rusak kalau kontrol servonya ini mengalami kerusakan ya. Jarang sekali kalau untuk Matsuyama ya. Karena dia menggunakan ini dua relay ini. Fungsi dua relay ini adalah membalikkan polaritas tegangan yang masuk ke motor ini ya. Jadi di sini ada rangkaian komparator pembandingnya ya. Begitu input tertinggi dia nurunkan, input terendah dia akan naikkan. Nah, disinilah relay ini yang akan membalikkan polaritas arus DC yang masuk ke ini, ke motor ini ya. Jadi kalau dia dapat plus ini minus, dia akan muter kiri. Ini dapat minus, ini plus, akan muter kanan. Nah, disinilah tugas relay ini yang membalikkan arus DC-nya ya. Dan di sini ada lampu LED 2 biji. Maaf ya, karena bengkel saya itu pinggir jalan ya. Jadi banyak motor sama mobil lewat. Ini ada lampu ini. Lampu kedua ini ketika relay ini yang bekerja, misalnya ini relay putar kanan, maka ini akan hidup. Ini relay putar kiri, maka ini yang akan hidup. Begitu dia mati, motor juga akan berhenti ya. Nah, jadi kalau misalnya terjadi ini khusus Matsuyama ya, motor misalnya nggak bergerak ya kan, ini hidup terus ya. Lampu yang sebelah sini hidup terus, ini nggak bergerak, berarti ada kemungkinan ini mati ya. Pertama ada kemungkinan ini mati. Kalau relaynya ini jarang rusak ya kalau yang model ini. Nah, kemudian atau sebaliknya, ini hidup terus melirik gitu aja ya, lampunya ini nggak mau mati, berarti motornya juga bermasalah ya. Jadi untuk ngetesnya itu pertama kali dicek itu ya, boleh motornya ini langsung dilepas ini ya. Ini dikasih arus 12 volt langsung ya. Itu hidup apa enggak motornya gitu ya, dibolak-balik. Dia akan muter kiri, muter kanan ketika dibalik ya. Arus DC 12 voltnya. Nah, kemudian ini kalau relay ini untuk ngontrol relay yang ini besar ya. Relay ini hidupkan relay yang besar ya. Biasanya langsung ditempelkan di sini, tapi karena ini 7000 watt jadi relaynya juga harus yang ampere tinggi ya. Oke deh teman-teman semuanya ya, untuk gambaran awal seperti itu ya. Tapi sebenarnya masih banyak bagian-bagian lain, tapi yang paling penting adalah ini kontrol servo, kemudian ini backupnya untuk backup arusnya untuk membalikkan motor ini ketika sudah dimatikan ya. Makanya ketika dihidupkan pertama bunyi ngek gitu kan, kemudian setelah dimatikan ya dia akan bunyi ngek lagi, ngek gitu kan. Nah, ini arus yang arus yang tersimpan di elko ini akan masuk ke sini ya. Nah, dikontrol sama ini, sama apa ini namanya, relay yang di sini ya. Oke deh teman-teman semuanya, sekarang kita coba ya. Kita kasih ini inputnya ya, saya pasang dulu. Oke, inputnya sudah saya pasang ya. Kemudian ini panel depannya ada 2 MCB untuk mengaktifkan ya. Kalau kita aktifkan yang bypass maka
stabilizer tidak berfungsi. Kalau kita aktifkan yang regulasinya, maka yang stabilizernya ini berfungsi. Jadi kalau bypass ini langsung dari PLN ya, gitu, tidak melalui stabilizer ya. Dan ini input current, arus input, kemudian ini voltage indikasi ya. Jadi ini indikator volt tegangan input maupun outputnya. Jadi ketika kita pencet ya, pencet itu input, ketika kita lepas ya, ini output. Oke deh, sekarang kita ke bagian dalam. Oh ya, nanti ini saya hidupkan ya, yang regulatornya. Atau sekarang kita hidupkan dulu yang bypassnya. Bypass ini tanpa stabilizer ya. Nah, ini posisi 216 ya. Posisinya 216, ini bypass ya. Jadi dari PLN ini voltasenya 215 ya. 215. Nah, arusnya nggak dimunculkan ya, nggak muncul displaynya. Jadi display arus ini ketika dia aktif stabilizer ya. Oke, saya hidupkan nanti setelah kita lihat di servonya ya. Oke, saya hidupkan di MCB regulatornya ya. Dia akan berputar. Kalau dia berputar terus berhenti, dia akan berarti dia normal. Tapi kalau nggak bergerak sama sekali, berarti ada kerusakan ya. Nah, berarti dia normal. Kemudian kalau kita matikan, dia akan muter balik ya, karena membalikkan posisi input tertinggi ya pada saat dimatikan, seperti yang saya bilang tadi ya. Nah, berarti ini posisinya untuk servo kontrolnya normal semua ya, motor normal, kemudian kontrol servonya ya itu juga normal. Berarti sekarang permasalahannya adalah ketika kita hidupkan seperti ini. Nah, ini biasanya beberapa saat ya, sekitar 5 detik dia akan cetek. Nah, cetek itu ini relay outputnya ya. Jadi ini yang akan mensaklar output tegangan yang setelah distabilkan. Nah, makanya ini nggak boleh cetek, berarti ada kemungkinan ini rusak ya, ada kemungkinan ini rusak. Nah, kita lihat panel depannya ketika stabilizer aktif, keluar nggak dia. Nah, ini ketika aktif dia nggak keluar ya, jadi outputnya nggak keluar, karena posisi keluar ini adalah output. Kita pencet inputnya, keluar nggak. Nah, kalau inputnya tetap keluar ya 215, tapi harusnya outputnya keluar seperti ini ya. Nah, pada saat seperti ini harusnya ini keluar indikator tegangan outputnya. Berarti yang bermasalah adalah ini ya teman-teman, relaynya ini relaynya ini berapa ampere nih? Mana? Oh, 60 ampere ya, tulisannya 60 ampere ya. Ini dia, agak buram ya. Nah ya, 60 ampere. Oke, sekarang caranya kita cek dulu ya, memastikan relaynya mati atau enggak. Oke, caranya kita ukur dulu tegangan yang masuk ke spoolnya ya, atau tegangan ini ya. Kalau di sini, kalau di skemanya itu yang ini ya, yang ada gambar seperti ini. Nah, ini gambar spoolnya ya. Nah, jadi kita ukur dulu di terminal ini ya, ini sama yang sebelahnya sana ini. Nah, ini keluar nggak arusnya. Kalau dia keluar arusnya, berarti ini bermasalah, spoolnya putus ya. Oke, kita coba ukur dulu ya. Oke, kita coba ukur ya teman-teman. Nah, tegangannya keluar ya. Maaf, ini agak silau ya teman-teman. Nah, keluar 220, tapi relaynya tidak aktif ya. Jadi relaynya ini kalau arus 220 nya masuk ya, tapi maksudnya 220 ini untuk mengaktifkan 10 relaynya ya. Nah, ini dia nggak hidup ya, berarti ada kemungkinan putus ya untuk spoolnya. Nah, kemudian di sini ada 3 terminal, 1, 2, 3. Nah, yang ini saluran bypass ya. Kemudian yang ini saluran dari stabilizer yang udah distabilkan. Kemudian yang ini yang outputnya ya. Jadi ketika dia bypass, maka ini sama ini yang gabung ya. Kemudian ketika dia itu stabilizernya hidup, maka ini sama yang ini yang gabung. Makanya selektor relay itu kan seperti ini. Ini output tengah ya, ini ke sini, ini ke sini. Nah, jadi gini gantian gini ya. Ini bypass, ini stabilizer. Nah, analoginya seperti itu ya.
Oke, karena ini nggak aktif sekarang, ini saya manualkan aja ya. Ini sama ini saya gabungkan aja, nggak ada masalah ya. Ini sama ini saya gabungkan aja, jadi nanti keluar outputnya ya. Saya gabungkan dulu ya. Oke, saya gabungkannya, saya jumper gini aja ya. Nah, saya jumper gini aja, kita lihat outputnya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ketika saya gabungkan, outputnya keluar 220 ya. Ini hilang-hilang timbul karena jemperannya bergoyang ya, tangan saya ya. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi sekarang ini saya lepas ya. Nah, mati dia karena jemperannya saya lepas ya. Nah, jadi kesimpulannya ini adalah stabilizer ini rusak di relay outputnya ya. Jadi kita harus ganti relaynya ini, tinggal kita carikan dulu ya. Oke teman-teman semuanya ya, untuk kali ini Matsuyama 7 kVA ya, 7 kilo ya, semuanya normal kecuali cuman ini ya. Jadi menganalisa kerusakannya itu harus satu persatu ya. Tinggal kita seperti apa kerusakannya, baru nanti bisa kita analisa dari mana dulu menganalisanya atau memeriksa kerusakannya ya. Kalau misalnya dihidupkan MCB inputnya, stabilizernya ya, itu sama sekali nggak ada gerakan, maka ini harus kita cek dulu. Kemudian kita lihat indikator lampu LED ini ya. Ini khusus untuk Matsuyama ya, karena Matsuyama rata-rata sama menggunakan relaynya ya. Menggunakan relay untuk membalikkan polaritas arus yang masuk ke motor ini ya. Oke deh teman-teman semuanya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan, boleh di WA boleh juga ya, atau langsung komen juga silahkan. Terima kasih buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, untuk kali ini ya 7 kVA, dan saya nanti akan review juga itu stabilizer yang 15 kVA ya, seri SKD ya, sok kenal sok dekat. Kalau ini serinya AVR LD strip 7,5 GS ya. LD ini bukan lingkar dalam ya. Oke deh, terima kasih semuanya. Harapan sehat selalu bersama Anda, bersama keluarga tentunya ya. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.